Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan meneruskan materi bahasa Arab kita yang sempat vakum karena memang kita belum bisa bertemu, belum bisa bermuajahah, tapi insya Allah program ini akan saya usahakan bagaimanapun juga tetap berjalan karena kita sudah hampir ujian sebenarnya, yang insya Allah kita pada kesempatan hari ini akan membahas bab yang terakhir di dalam ilmu nahwu yang akan kita pelajari. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin bahwa kita mempelajari bab i'rabil fi'li atau bab perubahan fi'il atau kata kerja. Ya, jadi bab i'rabul fi'li ini adalah bab yang terakhir di dalam ilmu nahwu yang akan kita pelajari pada kesempatan kuliah bahasa Arab ini. Nah, perubahan fi'il ini atau i'rabul fi'li atau perubahan fi'il, perubahan kata kerja itu sebenarnya tidak bisa kita langsung masuk kepada perubahannya. Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa fi'il atau kata kerja itu ada yang pertama disebut dengan mabni. Artinya mabni ini adalah tetap. Ada dua fi'il, yaitu fi'il madhi dan juga fi'il amar. Ya, yang kedua adalah fi'il yang mu'rab atau berubah, dan ini ada satu fi'il yaitu fi'lul mudhari. Jadi ada fi'il yang mabni yaitu fi'il madhi dan fi'il amar, ada fi'il yang mu'rab yaitu fi'il mudhari. Nah, di dalam pembahasan tentang fi'il yang mabni, fi'il yang mabni ini cenderung lebih mudah karena memang dia tidak ada perubahan dalam kalimat fi'il. Sudah saya jelaskan sebenarnya di video sebelumnya, tapi kita akan ulang dengan cepat saja. Jadi ada fi'il madhi mabni. Contohnya kata nasara, telah menolong. Kata nasara ini fi'il madhi. Dia mabniun al-fathi, tetap keadaannya dalam fathah. Maka kata nasara ini tidak bisa kita baca nasoru, nggak bisa. Nasori, nggak bisa. Nasor, nggak bisa. Hanya satu bentuknya, yaitu nasara. Ini fi'il madhi. Jadi fi'il madhi mabni. Dan sudah kita pelajari di video sebelumnya, ada 3 mabni fi'il madhi. Mabniun alal fathi, ini kebanyakannya. Kemudian ada mabniun ala sukun dan juga mabniun ala dhammi, tetap dalam keadaan sukun atau tetap dalam keadaan dhammah. Sedangkan fi'il mabni yang kedua adalah fi'il amar. Fi'il amar ini kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Kata kerja dari nasara adalah kata unsur, tolonglah. Kalau nasara telah menolong, kalau unsur tolonglah. Kata kerja perintah, tolonglah, ya. Nah, kata unsur ini pun sama dengan kata nasara, dia mabni, dia tidak berubah. Maka dia tidak bisa dibaca ru. Ini nggak bisa. Ya, nggak bisa dibaca seperti itu. Makanya nasara selamanya nasara, unsur selamanya juga unsur.
Nah, ini berbeda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari dia mabni, dia mu'rab, berubah. Perubahannya 3. Yang pertama adalah raf'un, yang kedua adalah nasbun, dan yang ketiga adalah jazmun. Bukan jarun. Namanya adalah jazmun, ya. Nah, apa contohnya? Lihat di sini ada kata fi'il mudhari dari kata nasara, yaitu kata yansuru. Kata yansuru ini rafa. Nasabnya lan, kita tambahin huruf lan. Karena kalau fi'il mudhari itu sendiri dia rafa, tapi kalau bersamaan dengan amil nawasib, amil-amil yang menasabkan, an, lan, idzan, kai dan seterusnya, ini hukumnya nasab, termasuk lan, ya. Lan yan suro. Perhatikan, dari yansuru menjadi yansuro. Yansuro ini i'rabnya adalah nasbun, ya. Dan yang terakhir adalah ketika dia bersama dengan amil jawazim, amil yang menjazmkan, contohnya adalah lam yansur, sukun, lam yansur, dia i'rabnya adalah jazm, ya. Maka berbeda kan antara nasoro tidak bisa menjadi nasoru, nasori, unsur nggak bisa menjadi unsuro, unsuri, unsuru, nggak bisa. Tapi kalau yansuru bisa menjadi yansuro, bisa menjadi yansur. Inilah yang disebut dengan i'rabul fi'li, perubahan fi'il. Maka i'rabul fi'li tidak masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari, dia hanya masuk pada dia tidak masuk pada fi'il madhi dan fi'il amar, dia hanya masuk kepada fi'il mudhari. Baik, jadi kalau kita sudah pahami ini, maka kita akan memasuki bentuk atau perubahan dari fi'il mudhari itu seperti apa. Ya, jadi ini poin pertamanya sudah. Jadi fi'il itu yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Yang lainnya adalah mabni. Makanya kalau kita lihat fi'il, mayoritas dia mabni. Kalau isim, mayoritas dia adalah mu'rab, berubah. Ya, baik. Nah, bentuk-bentuk perubahan pada fi'il madhi sudah saya jelaskan. Fi'il madhi itu kalau sendiri, maka dia dibaca raf'un, pasti. Artinya sendiri, sebelumnya fi'il mudhari tidak berupa amil nawasib atau amil yang menasabkan dan amil jawazim, amil yang menjazmkan. Ambil contoh kata yansuru. Ini fi'il mudhari, yansuru. Fi'il mudhari yansuru, yadribu, yansuru, yaghzu, yafiqu dan seterusnya, banyak. Ya, sendirian seperti ini maka i'rabnya dia adalah raf'un. Selalu seperti ini. Ya. Nah, ketika dia bersamaan dengan amil nawasib atau amil yang menasabkan, maka dia bentuknya berubah. Dia menjadi nasbun. Kita ambil amil nawasib lan. Amil nawasib banyak. Sudah saya pernah jelaskan di video sebelum ini. An, lan, idzan, kai dan seterusnya. Itu amil nawasib. Kita ambil lan. Ya. Lan yan suro. Ini dia nasab. Jadi kalau dia sendiri dia rafa, awalnya tidak ada amil nawasib atau amil jawazim,
Ketika dia kemasukan amil nawasib, maka dia i'rabnya adalah nasab. Atau kita masukkan amil jawazim lam yansur, dia jazm. Ini perubahan fiil, rafa, nasab, jazm. Kalau isim, rafa, nasab, jar. Ya. Jadi dari yansuru menjadi yansuro menjadi yansur. Nah, bisa dibuka di tabel terakhir pada bab i'rabul fi'li, dan ini menjadi pembahasan terakhir dalam kitab mukhtasar kita, bahwa perhatikan bentuk fi'il mudhari yang seperti ini adalah bentuk yang asal, bentuk normal. Ya. Kalau kita i'rab secara lengkap, maka yansuru i'rabnya adalah rafa. Ini i'rabnya. Dan i'rab itu selalu punya alamat. Ya. I'rabnya adalah raf'un. Alamatnya apa? Alamat rafa'nya adalah dhammah. Ini. Cara mengi'rabnya seperti ini. Yansura i'rabnya nasab. Alamat nasabnya adalah fathah. Yansur jazm. Alamat jazmnya adalah sukun. Ini namanya alamatul i'rab. Nah, alamat i'rab ini, alamat dhammah, fathah, sukun, ini pada fi'il mudhari yang normal. Ini normal namanya. Nah, bagaimana bentuk fi'il mudhari yang lain yang tidak normal? Perhatikan, terkadang fi'il mudhari yansuru ini bisa kemasukan alif yang menunjukkan arti dua, waw yang menunjukkan arti banyak, atau ya yang menunjukkan arti perempuan. Saya ulangi, terkadang fi'il mudhari ini bersamaan dengan alif, terkadang bersamaan dengan waw, terkadang bersamaan dengan ya. Alif yang menunjukkan arti dua, waw yang menunjukkan arti banyak, atau ya yang menunjukkan arti perempuan. Lalu bagaimana ketika fi'il mudhari yansuru bersama dengan alif, waw, dan ya ini? Ya, maka dia i'rabnya atau bentuknya terlebih dahulu, yansuru kita tambahkan alif menjadi yansurani. Kita tambahkan waw menjadi suruna. Baik. Perhatikan ya. Kata yansuru artinya dia menolong. Satu orang. Dia menolong. Tapi kalau yansurani, dua orang menolong. Dia dua orang menolong. Kalau yansuruna, mereka banyak orang menolong. Jadi kalau ini subjeknya dianya satu, tapi kalau kita tambahkan alif jadi dua, atau kita tambahkan waw jadi banyak. Ini perubahan-perubahan seperti ini kita akan belajar di tasrif, di shorof, dan antum belum belajar itu, maka sabar dulu. Ini hanya muqaddimah saja bahwa fi'il mudhari biasa seperti ini bisa kemasukan alif, waw, atau ya. Kalau kemasukan alif, waw, atau ya, bagaimana i'rabnya? Kalau dia sendiri sama, i'rabnya raf'un. Sama, i'rabnya raf'un. Tapi alamatnya bukan apa? Dhammah lagi, tapi subutun nun, tetapnya nun. Tetapnya huruf nun.
Jadi nun yang di belakang ini yang menjadi alamat dari i'rab rofa'nya. Ya, jadi bukan pakai domah lagi alamatnya, tapi pakai nun. Ini ketika rofa. Ketika nasab kita tambahkan lan seumpama, maka menjadi lan yan suro. Kita tambahkan lan lagi yang suruna, lan yan suru. Lan tidak akan pernah, artinya lan itu tidak akan pernah. Lan yan suro, tidak akan pernah dua orang itu menolong. Lan yan suru, tidak akan pernah yan suru mereka menolong. Lihat perubahannya. Yan surani, yan suruna, begitu kita kemasukan lan amil nawasib menjadi lan yan suro, lan yan suru. Maka ketika dia kemasukan amil nawasib, i'rabnya adalah nasbun dan alamat nasabnya adalah hadfun nun, membuang nun. Subutun nun, menetapkan nun. Hadfun nun, membuang nun. Ini apa namanya? Tentang masalah ini, fiil yang mudhari yang kemasukan alif yang menunjukkan arti dua, waw menunjukkan arti banyak, atau ya yang menunjukkan arti perempuan. Ya. Nah, jazmnya bagaimana? Sama jazmnya. Kita masukin huruf lam, tidak. Lam yan suro, lam yan suru, sama jazm, i'rabnya jazm, sama hadfun nun, membuang nun, sama dengan nasab. Ya, jadi fi'il mudhari kalau normal bentuknya seperti ini, rofaknya dhammah, nasabnya fathah, jazmnya sukun. Tapi kalau sama waw atau alif, ya, maka dia rofaknya dengan tetapnya nun, subutun nun, ada nunnya. Kalau nasab dengan hadfun nun, membuang nun, jazm pun dengan membuang nun. Ini penjelasan tentang macam-macam dari bentuk fi'il mudhari, lalu i'rabnya seperti apa. Nah, bagaimana apa ada lagi bentuk selain fiil yang aneh seperti ini? Ada satu lagi. Apa? Yaitu fiil yang huruf aslinya ini ada yang disebut dengan harful illah. Huruf illah. Illah itu artinya penyakit. Apa? Waw atau ya. Ini pun nanti i'rabnya, alamat i'rabnya berbeda. Perhatikan ya. Kata yan suru ini terakhir huruf akhirnya adalah ro. Ro ini bukan huruf waw atau ya. Yaftahu, membuka. Yaftahu akhirnya adalah huruf ha, bukan huruf waw atau ya. Ya, maka sama dengan yang suruh nanti tentang masalah i'rabnya. Tapi ketika akhir dari fi'il mudhari ini berupa waw dan ya ini bukan waw yang di sini. Kalau ini tambahan saja, kalau ini bagian dari huruf itu, maka nanti i'rabnya berbeda. Saya ambil contoh, terakhirnya waw adalah ghaza, artinya berperang. Mudhari'nya adalah yaghzu. Yaghzu artinya dia berperang. Perhatikan, yaghzu akhirnya waw. Ya. Waw ini bukan waw yang ada di sini.
Kalau waw yang ada di sini ini tambahan. Terakhirnya tetap ro ditambahin waw. Kalau ini enggak, asli wawnya bagian dari bentuk kata itu. Atau terakhirnya adalah ya. Contohnya adalah kata yakhsha, artinya takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakhsha. Ya, terakhirnya ya. Ini namanya ya bengkong. Alif layyinah. Baik. Ketika fiil yang akhirnya ya atau akhirnya waw, ya, dia rofa. Ini kan kalau sendirian rofa. Kalau nggak sama dengan lan sama lam atau amil nawasib atau amil jawazim, dia rofa. Dia rofa. Sama, rofa i'rabnya. Alamat rofanya apa? Alamat rofanya adalah dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan. Saya ulangi. Yaghzu, yakhsha, fi'il mudhari akhirnya waw atau ya. I'rabnya rafa, alamat rafa'nya dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan. Karena kalau kita jelaskan, asalnya yaghzu adalah yaghzuwu, wawnya ini di dhammah. Yakhsha asalnya adalah yakhshayu, yakhshayu, ya-nya ini di dhammah. Dhammahnya dihilangkan, ya, dhammahnya dihilangkan, dia disukun, sehingga apa? Sehingga alamat rofaknya menggunakan yang disebut dengan dhammah yang muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan. Jadi kalau fiil yang akhirnya waw dan ya agak ribet, ya, karena dia tidak jelas. Kalau ini kan yansuru, dhammahnya jelas. Kalau yang ini yaghzu, harusnya kan wawnya yaghzuwu, harusnya wawnya disukun, dihilangkan dhammahnya, dan alamat i'rabnya adalah menggunakan dhammah yang muqaddarah. Lalu bagaimana bentuk nasabnya? Kalau kita masukkan huruf nasab, lan sama ma, lan yalzuwa, normal. Nasabnya seperti ini, seperti atas ini, ya. Lan yalzuwa, tidak akan pernah berperang. Lan yakhsha, tidak akan pernah takut. Lan yakhshaya, lan yakhshaya, ya. Maka di sini nasabnya menggunakan fathah, ya, nasabnya menggunakan fathah, ya. Jadi saya ulangi, fi'il mudhari yang akhirnya harful ilah, huruf ilat, waw atau ya, rofaknya dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan, nasabnya menggunakan fathah seperti biasa. Nah, jazmnya ini beda lagi. Jazmnya dia lam yalzu, lam yakhsha. Bagaimana dia jazmnya? Jazmnya, ya, jazmnya dengan hadfu harfil illah, membuang huruf illat. Hadfu harfil illah, membuang huruf illat, membuang waw dan ya-nya. Ya, maka kalau kita lihat, perhatikan di bentuk yang ketiga ini bentuk pertama normal, bentuk kedua ada alif, waw atau ya-nya, bentuk ketiganya ini terakhirnya waw dan ya asli yang berada pada balungan kalimatnya, kata aslinya. Maka rofaknya menggunakan dhammah muqaddarah, nasabnya menggunakan fathah, jazmnya dihilangkan huruf ilahnya, wawnya dihilangkan, ya-nya dihilangkan, maka jazmnya menggunakan hadfu harfil illah. Maka dengan ini kita sudah selesai membahas tentang ilmu nahwu.
Saya ulangi lagi, perubahan-perubahan fi'il mudhari dari yansuru ke yansurani, yaghzu, yakhsha, ini akan kita bahas di tasrif, di ilmu shorof, sehingga di sini hanya sebuah muqaddimah pengantar saja bahwa intinya fi'il mudhari itu kalau bentuk normal seperti ini, dia tidak bersama dengan alif atau dia akhirnya tidak berupa huruf ilat, maka rofa, dhamma, nasab, fathah, jazm, sukun. Tapi kalau dia bersama dengan alif, waw atau ya, yang alif menunjukkan arti dua, yansuroni, dua orang menolong, yansuruna, mereka orang banyak menolong, maka kalau bentuknya seperti ini, maka rofa menggunakan tetapnya nun, nasabnya menggunakan membuang nun, jazmnya pun menggunakan membuang nun. Tetapi ketika bentuk fi'il mudhari itu akhirnya harful illah, waw dan ya, balungan katanya, kata aslinya itu ada waw dan ya-nya, maka rafa menggunakan dhammah yang dikira-kirakan, yaghzu, yakhsha, nasabnya menggunakan fathah, ya lan yaghzuwa, lan yakhshaya, jazmnya menggunakan membuang huruf illah, waw atau ya-nya, lam yaghzu, lam yakhsha. Ya, insyaallah setelah video ini saya buat, saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan antum jawab semuanya, dan insya Allah saya berpesan jangan sampai kita berhenti belajar bahasa Arab, ya. Ta'allamu al-lughatal arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah ilmu bahasa Arab ini dengan baik karena ini adalah ilmu bagian dari agama kalian, ya. Dan juga jangan sampai wabah ini menjadikan kita malas untuk belajar. Hamasah, tetap semangat. Insya Allah saya yakin kita akan bisa melanjutkan pelajaran ini dengan baik, dan antum, ana yakin semuanya akan mempunyai kafaah, kemampuan berbahasa Arab yang baik, bisa menerjemahkan Quran, bisa menerjemahkan hadis, ya, dengan tanpa melihat terjemah, karena kita sudah memahami lughahnya, memahami bahasa Arabnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.